Ini waktu Firman Utina di Persija yang dia nggak pakai, karena 15-nya dipakai Aliudin, Bung. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apa kabar Jakmania? Sekarang kembali lagi kita acara ngobrol-ngobrol. Kali ini Bung Ferry mau ngobrol-ngobrol sama salah satu anggota Jakmania Pasar Rebo. Nah itu dia. Dia udah punya koleksi shellnya. Namanya Iksan. Halo. Apa kabar San? Sehat, Bung, alhamdulillah. Alhamdulillah lagi santai. Santai. Makasih nih waktunya, jadi ada kesempatan untuk ngobrol-ngobrol. Iksan ini, kenapa Bung Ferry pengen ngobrol sama dia? Karena Iksan ini salah satu kolektor jersey Persija, dan yang menurut Bung Ferry banyak yang bikin Bung Ferry nggali ingatan lagi zaman-zaman dulu. Karena dia punya koleksi jersey yang banyak dan legendaris banget gitu. Nah, San, bisa cerita sekarang Iksan sih itu latar pendidikannya apa sebetulnya? Kalau saya sarjana hukum, lulusan Universitas Pancasila. Oh, anak Pancasila? Pancasila, Bung. Lulus tahun berapa? Saya lulus tahun 2016. 2016. Nah, mulai suka Persija kapan? Wah, kalau Persija zaman SMP, Bung. 2000 Di SMP mana? 2002-an. SMP 203 Jakarta. Oh, 203 Jakarta. Oh iya iya. Nah, jadi dulu itu kalau soal Persija, teman sekelas saya Nur Zaman, sekelas tuh, Bung. Yang buka store di JK Areman. Oh iya iya, pernah datang gua. Itu saya teman sekelas. Dia tuh yang ngajak-ngajak. San, ayo dong berani nonton. Nah, dulu kan belum ada istilah Jack School tuh. Mungkin kalau sekarang saya termasuk Jack School kan. Iya, iya, Ya udah, iya. akhirnya dia dengan teman-teman sekelas lain ngojok-ngojokin lah. Terus ya udah akhirnya kita berangkat patungan, ikut apa segala macam. Nontonnya di Lebak Bulus. Lebak Bulus. Lebak Bulus ya. Waktu itu Lebak Bulus. Jadi mulai nontonnya zaman Lebak Bulus. Zaman Lebak Bulus. Idola pemainnya waktu itu siapa yang? BP, Bung, paling nonjol jelas. Emang itu tahun berapa tuh? 2002. Oh, udah juara dong. Udah setelah juara, betul. Setelah juara ya, setelah juara 2002, BP, iya BP masih. BP, terus 2005 masih SMP juga tuh ada Kurniawan kan masuk nomor 10 walaupun dia cuma sebentar waktu itu. Oh iya iya iya. Nah, terus kalau mulai koleksi kapan? Koleksi baru 2012. 2012. Kenapa lu tiba-tiba kepikiran pengen koleksi kaos gitu? Jersey? Ceritanya tuh wajar ya, kalau saya rasa kalau kita selaku fans itu punya keinginan memiliki baju klub idola kita. Udah pasti. Atas dasar itu, pertama kali itu saya kenal dengan Bang Yudi, Opa Yudi. Oh, Pak Yudi, iya iya. Japan lain. Dulu tuh pemain jersey belum banyak, ada orang yang saya anggap senior saya lah, ada Opa Yudi, ada Bang Tito, GM. Tito, pendiri Jakmania. Nah, beliau berdua tuh dulu paling suka saya gangguin, paling sering saya mintain jersey itu beliau berdua. Gitu. Terus begitu pertama kali punya, ya langsung merasakan sesuatu yang. Yang pertama kali punya yang mana nih? 2012 tuh. 2012. Yang di sini ada loreng. Oh. Jersey League, di sini ada loreng. Oh iya, League ya waktu itu ya. Yang itu pada akhirnya 2 tahun lalu kita sumbangin buat Jakmania, waktu itu bajunya saya sumbangkan. Oh, jadi udah nggak ada lagi dong? Udah nggak ada. Ya, sayang. Harusnya koleksi ada lagi 2 maksudnya. Yang satu Koleksi disumbangin. tetap ada, tapi yang disumbangin buat Jakmania apa ya? waktu itu, Bung, yang di Halim yang ada anak Jakmania kena musibah, Bung minta tolong sama saya, terus akhirnya Oh, iya benar. Oke. yang full tanda tangan. Nah, itu koleksi pertama saya sebenarnya. Nah, terus lu koleksi dari mulai tahun 2012 sampai sekarang total udah berapa banyak? Total baju home away third sama kiper 70 lebih lah. Oh, 70 lebih. 70 lebih. Banyak banget ya. Itu dengan catatan karena per musim cuma ada 1 jersey aja. Jadi saya tidak punya lebih daripada 2. Jadi kalau udah kenapa? punya 2001 ada 1, saya nggak nyari. Oh, kenapa? Karena memang satu, kalau untuk baju tahun tua tuh susah. Yang kedua, memang saya merasa 1 aja udah cukup. Yang 2 mungkin ada kolektor lain mau punya gitu. Jadi saya nggak mau serakah juga. Nah, yang lu kumpulin ini dari mulai 2012 ke apa sebelumnya lu kumpulin juga? Sebelumnya saya kumpulkan juga. Oh ya? Ya. Yang paling lama? Yang paling bersejarah, yang lama banget tuh lu bisa dapetin? Kalau paling lama mungkin, bentar Bu, saya pakai sarung tangan. Oh ya, kenapa harus pakai sarung tangan? Soalnya kalau kita megang jersey lama, keringat itu kan mengandung asam. Nanti dia bisa bikin kain jersey itu rusak. Diam-diam dia akan memakan kain jersey jadi tepok. Jadi musuhnya baju bola tuh keringat. Oke. Itu orang-orang kolektor jersey paham semua tuh ya? Gue malah baru tahu nih. Paham, tapi kayaknya
saya melihat terlalu menggampangkan keringet sih. Jadi dia pikir kalau dia pegang sentuh taruh aman, kalau saya sih takut. Karena kalau tiba-tiba bolong atau tiba-tiba apa itu biasanya keringet yang ngediemin itu baju. Jadi kadang ada suka kolektor gini Bu, dia naruh di lemari, nggak diapa-apain, begitu dia lama buka, loh bolong-bolong. Kok bajunya bolong? Oh bajunya ini. Itu sebenarnya keringet yang dia nggak sengaja itu. Kalau yang paling lama non liga mungkin ini Bung ya. Gue ngerasain nih, nonton ini gue ngerasain nih. Ini perasaan gue kalau ngeliat Persija pakai kaos ini ganteng aja semua pokoknya. Ini kalau non liga paling lama ini. Ini tahun berapa? Ini 1975. Yang juara bersama tahun 1975 kita juara bersama dengan PSMS Medan, tapi ini setelah kita juara jadi ada undangan invitation klub Jerman Offenbach Kicker. Itu jadi tamu ke kita lawan Persija. Apa? Offenbach Kicker. Offenbach Kicker. Sekarang divisi utamanya sama. Waktu itu divisi utama. Waktu itu. Tanding lawan Persija. Tanding lawan Persija di Menteng. Tandingnya tanggal 3 Januari sama 5 Januari 1975. Buset dua apal dia. 2 kali pertandingan. Pertandingan pertama kita kalah 2-3, tipis banget. Pertandingan kedua kita kalah 2-4. Nah ini baju yang dipakai oleh almarhum Sofyan Hadi yang. Lu bisa dapatnya dari mana nih? Dikasih oleh beliau. Oh ya, sebelum beliau meninggal. Jadi sebelum beliau meninggal itu saya sempat minta dikasih, tapi beliau sudah meninggal, belum sempat ngasih bajunya. Lalu sama keluarga diizinkan. Oh, beruntung banget lu ya. Ini. Ya, karena memang tujuannya saya tidak pernah mengaku ini punya saya, ini titipan Bung. Sebab kalau nanti Stadion Persija udah berdiri, ini pasti saya akan kasih ke Museum Persija. Oh, mudah-mudahan Persija denger nih biar ada museum ya. Jelas. Jadi saya ngumpulin bukan tujuan kepentingan saya pribadi, enggak. Tujuannya adalah agar masyarakat Jakarta, Jackmania itu punya hiburan Bung. Sama kayak kita kena ke Stamford Bridge, Museum Chelsea. Merinding gua. Ke Old Trafford, Museum MU. Orang bule-bule atau orang Jackmania luar kota atau yang suka Persija ke Jakarta itu harus ke Museum Persija, Bu. Nah, ini yang salah satu baju yang patut disumbangkan. Nah, selain baju ini, baju yang menurut lu paling sulit untuk dapetinnya? Selain ini, jelas menurut saya yakin semua Jackmania ataupun kolektor setuju ya ini, Bung. Ini gue juga pernah nonton nih. Ini baju kita juara ke-9 1979 dipakai oleh kapten almarhum Sofyan Hadi. Pak Sofyan Hadi. Jelas ini paling susah, Bung. Iya, kenapa ini susah? Satu, stok baju hanya ada satu pemain di era itu. Waduh. Dan jadi sistem pemain sekarang enak banget tuh. Jadi sistemnya dulu tuh import, Bung. Ini nggak ada dibeli di mana-mana. Oh, berarti ini asli ya? Adidas asli. Ini sebelum Adidas bikin baju sendiri, Bung. Dia masih punya vendor namanya Erima. Jadi di bawah tahun 80, Adidas itu punya anak perusahaan namanya Erima, diakuisisi sama dia yang bikin bajunya Adidas. Memang ada lambang Adidasnya, tapi di bagian lehernya itu ada tulisan Erimanya. Dan ini asli dari buatan Jerman Barat. Jadi kalau dibilang susah, ya ini. Nah, ditambah lagi, Bung. Yang nggak banyak orang tahu, kalau cek di foto, Pak Sofyan Hadi itu almarhum pakai ban kapten di lengan kanan, Bung. Unik ini. Oh, yang lain lengan kiri? Lengan kiri, Om Oyong Liza, Om Iswadi Iris, lengan kiri semua. Beliau pakai di kanan dan itu membekas. Hitam. Kok gue pengen nangis ya? Ini bekas ban kapten yang dipakai terus-menerus. Ada bekas hitam yang nggak hilang. Lagi-lagi kalau dibilang ini punya saya saja bukan titipan. Kalau nanti ada museum, ya tempat paling layak menurut saya ini legenda kita, pelatih plus pemain, kapten juga. Ya ini tempatnya hanya ada satu yang layak di Museum Persija, nggak ada lagi, Bang. Iya. Dan harus Museum Persija itu harus ada yang megang yang ngerti cara perawatan. Betul. Jangan sampai nggak ngerti, nanti rusak sendiri. Betul. Karena memang begini, Bang, di Indonesia itu satu kekurangannya. Kita tuh bahan material untuk menyimpan yang alat-alat begini tuh nggak ada, Bung. Sebagai contoh, saya pernah mau bikin figura kaca. Itu saya nanya, ada kaca Virtuvu nggak? Virtuvu itu kaca anti asam, anti cahaya UV, dan anti bayangan, Bung. Jadi biasanya kalau di kaca begini atau kaca yang figura biasa, kita diri, bayangan kita tembus. Kalau itu nggak. Dan itu di Indonesia nggak ada, dan itu cuma ada di Singapura. Itu kaca-kaca spesial museum, pakainya itu, Bung. Dan lu nggak sempat ada satupun koleksi lu yang lu bingkai pakai kaca itu nggak ada? Nggak ada, karena belum sempat ke Singapura, Bang. Oh ya, gua kemarin waktu Persija main lu kan ke Singapura. Enggak ya? Enggak. Oh, lu nggak sempat ya?
Soalnya kalau untuk baju tahun segini untuk figura biasa ditakutkan ketika nanti ada cahaya matahari masuk itu mempengaruhi kerentanan baju, jadi harus kaca khusus. Oke, ada lagi nggak yang jersey yang bersejarah menurut lo? Itu yang ada logo Garuda? Oh, kalau bersejarah jelas. Ini banyak banget nih yang teman-teman Jackmania pasti punya. Ini logo sponsor pertama Persija, yaitu sponsor pertama Persija apa tim perserikatan pertama yang dapat sponsor? Dua-duanya ya. Jadi tim perserikatan pertama yang dapat sponsor itu Persija ya. Persija. Dan sponsor itu Garuda ya. Ya, karena pada waktu itu memang sponsor itu melirik ke tim Galatama dan perserikatan itu memang sponsorless, polos gitu aja. Perserikatan memang. Ini tahun berapa? Ini 1987. Dan di 87 sebenarnya selain Garuda Indonesia ada tuh Bung. Ini logo Garuda Indonesia-nya aja masih logo lama. Iya, dan di tahun 87 ini juga kita ganti lambang Bung menjadi lingkaran. Oh. Jadi kalau di musim 70-an kita khasnya seperti ini. Logo Persijanya. Tapi kalau di 80-an itu sudah kenapa ya mereka ngerubah ini? Saat pertama itu sudah ada ini Bung. Asosiasi kota seperti PSJS, Persija Tim dan lain-lain dan tim pecah 5. Pecah 5. Oh, makanya, yang itu masih satu ya. Makanya waktu itu filosofisnya adalah dibikin lingkaran, artinya adalah persatuan Jakarta dan garis 5 ini kan melambangkan kita 1 2 3 4 5. Jadi kita yang ada 5 ini bersatu di dalam lingkaran. Tapi Persija udah ada 5 waktu itu ya, kayak balon nih. Ya, jadi ya Kak. Dalamku ada 5. Karena kewajiban daripada PSSI waktu itu ngebentuk Asprof dan lalu di situ ada Askot. Nah, jadi dan setiap kita harus punya tim jadi dulu namanya Komda. Ya, Komda PSSI. Dulu namanya Komda. Terus yang jersey lama yang itu jersey rata-rata dibikin replika nggak sih sekarang? Sekarang sayangnya enggak. Enggak. Iya. Yang paling banyak dibikin replika sebelum-sebelumnya? Kalau yang paling banyak ini Garuda, ini familiar banget orang replika. Yang kedua ini Bung Kansas. Ini kalau ke stadion udah pasti sering nemu nih, saya jamin. Ini Liga Indonesia berapa ya, gue lupa? Ini Liga Indonesia 3. Nomor 17 siapa nih? 17 Bung VV, Karena Kuta Barat. Wih, Kijang lompat-lompat. Dulu lincah banget ya main. Ini paling banyak orang replika non official ini. Kalau ke stadion kita sering banget nih kita Iya, kenapa ya? Oh, itu masih kotak kayaknya ya. Nah, ini logo Persijanya pun beda, Bung. Lambang DKI, lalu ada tulisan Persija di atasnya, terus ada garis 5. Bendera tidak lingkaran, juga tidak kotak. Beda lagi. Tapi ini hanya semusim aja begini. Selanjutnya balik lagi bulat lagi. Lingkaran lagi. Oh, satu lagi. Nah, satu lagi nih most wanted-nya kolektor. Iya. Austi. Ini Bung Ferry pengen nyari nggak dapet. Ini aparel lokal yang memang udah khas banget di tahun 90-an, seneng bikin baju bootlegnya AC Milan dan klub-klub luar. Dan akhirnya dia official menjadi aparelnya Persija. Ini seingat Bung Ferry ya, Persija itu jadi tim pertama yang pakai gambar binatang di dadanya dan ada loreng di ininya. Betul. Makanya Bung Ferry waktu itu suka banget, terutama yang warna merah ya. Betul. Sama yang warna hitam yang dipakai kiper. Ini kipernya waktu itu Mambolo Bengjen ini. Ini lo dapat dari mana? Ini trainingnya. Oh, trainingnya. Nah, cuman kalau kiper dipakein logo sama ada namanya. Oh. Tapi trainingnya ini. Nah, ini lo dapat dari mana nih? Dari mantan pemain Bung, Bang Joko Puspito. Oh, iya. Ini juga Joko Puspito juga. Baju trainingnya. Berarti pemain rata-rata nyimpen ya? Rata-rata nyimpen, bawa pulang. Iya. Nah, dari semua koleksi, yang paling jauh lu dapetin yang mana? Kalau dibilang jauh, sebenarnya bukan baju Persija ya kalau dibicara jarak. Jadi waktu itu saya ke Cirebon silaturahim nemuin ex Persija tahun 80 Pak Sanija. Dan beliau ternyata adiknya ex Persija juga di tahun 90-an Pak Zainal Abidin. Sayangnya beliau udah nggak nyimpen sejarah-sejarah tentang dirinya, baik itu baju, jaket atau apapun. Cirebon ya, dua-duanya orang Cirebon. Dua-duanya orang Cirebon, Bung, pemain sana. Kalau Sanija gue ngerasain. Sanija gue ngerasain nonton gitu. Kalau Pak Zainal Abidin itu nomor 10-nya di tahun 90-93 itu dia, nomor 10-nya striker kita waktu itu. Oh, itu lu ngapain ke sana?
minta? Enggak Bung, saya silaturahim sama menggali sejarah Persija. Oh, kirain lu jual nggak? Bang, jual nggak kaosnya gitu? Enggak. Kalau nemuin pemain, saya nggak pernah minat utamanya itu nyari baju bola. Selalu minat utama itu silaturahim dan gali sejarah. Oh, lu sering jadi keliling-keliling? Sering. Oh ya? Yang paling jauh Cirebon ya? Cirebon. Dan dari situ saya tahu bahwa tahun 92 di saat kita lagi sepi kering prestasi, Persija juara Piala Caltex, Bung, kompetisi nasional resmi PSSI. Oh ya? Di tahun 92 itu. Yang dimana pelatihnya adalah almarhum Sofyan Hadi. 92 tuh berarti belum ada Liga Indonesia ya, masih Persikatan ya? Masih Persikatan ya? Dan waktu itu Piala Caltex itu kompetisi resmi yang diikuti tim-tim top juga, dan kita juara, dan waktu itu pelatihnya Pak Sofyan Hadi. Mainnya di? Mainnya di ini Bung, Sumatera, Medan. Oh, bukan di ini, Pekanbaru ya? Caltex soalnya? Bukan, di sana. Oke, nah untuk mendapatkan jersey koleksi itu yang sampai 70 itu, berarti kan harus ada dana yang dikeluarin ya? Ada. Beli loh. Ada yang beli, ada yang dapat. Oh ya? Dikasih karena kedekatan aja ya? Karena kedekatan. Kalau yang beli yang paling mahal? Yang paling mahal ini. Oh itu? Itu berapa harganya? Jadi ini cerita lucu Bung. Ini kalau dibilang beli, saya nggak beli secara langsung. Jadi saya punya baju Mitra Surabaya, Liga Kansas. Terus kebetulan ibu mantan pemilik klub Mitra itu hubungin saya, Mas, buat saya boleh nggak? Oh gini aja Bu, Bang Joko Puspito kan mantan pemain Mitra, ibu punya kedekatan, bisa nggak Bu bantu saya ngerayu bajunya lepas? Ibu bayarin baju itu, nanti tukeran sama mitra saya, akhirnya barter. Ini harganya sekitar 7 juta. Oh, dapat akhirnya itu ya? Dapat. Wah, gue nyari ini susah banget sama Mbak Diza nih. Mbak Diza kalau masih ada mau dong. Ini kan yang desain Mbak Diza Rasitali. Ini Liga Indonesia 4 yang di stop. Nah, kita cuma pakai sekali lawan Persebaya. Yang kita kalah di tender sari. Ini cuma sekali dipakai. Selanjutnya udah kita Liga di stop gitu. Nah, yang paling mahal itu, yang paling susah dapetin ya yang tadi itu ya? Tadi. Ini paling mahal tapi sama ini Bung beda tipis. Ini juara 2001. Oh, ini medali asli nih. Ini medali saya replika dari aslinya. Oh, aslinya lu lihat tadi? Dari almarhum Sofyan Hadi. Oh, lu bikin replikanya ini. Dulu medalinya kayak gini ya? Gitu. Ya. Ini juara tahun 2001. Kenapa ini susah? Ini mahal? Mahal ya? Mahal. Oh ya, belinya dari mana lu? Jadi ini baju di final Antonio Claudio tukeran dengan Carlos de Melo. Terus baju ini untungnya sama Carlos de Melo masih tersimpan dengan baik, rapi. Terus ya udah melalui seorang perantara saya coba rayu. Ya, Carlos de Melo waktu itu lagi tinggal di mana? Jakarta, Bung. Oh ya? Lu ketemu langsung, minta, dijual juga sama dia? Saya waktu ketemu Coach Carlos de Melo nanya aja, Coach masih simpan? Masih, tapi nggak saya minta. Terus tiba-tiba ujuk-ujuk kawan saya ngabarin, Bang, ada baju mau nggak sama baju ini. Dan saya nggak meragukan keaslian atau keautentikannya, enggak, karena saya tanya dapat dari mana Bang? Carlos de Melo. Oh iya. Lu pernah nggak tukar-tukaran sama sesama kolektor jersey Persija? Nggak pernah. Nggak pernah? Nggak pernah. Karena sama-sama susah nyarinya, udah malas deh tukar-tukaran lagi. Iya. Rata-rata setiap tahun, setiap musim punya satu aja karena gitu ya? Karena saya semua musim punya, makanya saya nggak pernah tukeran. Oh, ya tapi yang tadi dilelang ini ya, nah, jadi lu ada... Oke, kan jersey lu ngikutin nih jersey Persija dari berbagai merek, dari berbagai tahun, dari berbagai desain. Yang menurut lu paling lu srek desainnya yang ini asik banget itu yang mana? Kalau bilang desain asik mungkin saya sama kayak Bung gini kali. Ini dibilang unik, sangat-sangat unik. Dan bahannya juga asik ya? Bahannya bagus. Gue suka banget. Disebutnya kalau sama kolektor tuh bahan kulit jeruk. Karena dia ada totol-totol kotak. Tapi lebih tipis. Kulit jeruk. Gue mau megang takut. Keringetan soalnya gue. Ini sih yang paling kalau dijajarin orang udah pasti eye-catching. Bahkan nih lucunya Bung. Ini saya posting di Twitter. Kolektor internasional pada komentar dan bilang I want it. Oh ya? Dia nggak ngerti Persija, tapi dia bilang I want it. Dia bilang ini keren, ini bagus. Harganya lebih tinggi lagi dong. Dia bilang gitu, ini bagus. Pasti. Nah, itulah makanya saya bilang ini kalau dijadikan industri, ini direplika, pembelinya
nggak cuma Jackmania. Orang luar mau. Ada di Twitter saya juga kaget ada orang asing muji baju ini. Jadi saya pajang baju tadi ke tahun 79, saya pajang baju 2001 dan lain. Yang ini saya pajang, yang dibilang I want it yang ini. Dan ini karena unik, 2003 Persik ngikutin pakai ini, desain ini. Oh iya, cuman beda warna. Waktu jadi divisi utama, bedanya dia ininya dirubah jadi putih. Macan putih. Warnanya ungu, semua putih, di atas tulisannya Persik dan ini lambang Persik. Lorengnya? Lorengnya putih, Bu. Oh, lorengnya putih. Lorengnya putih, dalamnya ungu. Oh, iya. Sama plek sama, fotonya ada kok. Selain desain ini, yang mana lagi lo suka? Kalau selain desain ini mungkin yang ada di sebelah kanan, Bu. Kalau bicara yang ini bagi gue bersejarah banget ini. Ya. Ini Widodo pertama kali Widodo datang ke Persija, kemudian mungkin pertama pemain di Indonesia yang ketika masuk ke sebuah klub diterima dengan memberikan kaos. Dan Widodo pertama pakai kaos ini nomor punggung 10. Lo bisa dapat dari mana nih? Ini dari seorang kawan yang dimana keluarganya itu kebetulan dekat dengan Ibu Diza. Oh, Bu Diza juga masih simpan? Masih simpan. Oh, Widodo sendiri nyimpen nggak ya? Enggak ya? Ya kalau Bung mau tinggal kontak Bu Diza aja mungkin bisa. Jangan dibocorin, ntar semuanya pada kontak Bu Diza. Gitu. Oh ini ya nomor. Ya. Ini soalnya berkat, dan ini pemain gua kalau ditanya orang, semua pemain Persija siapa yang lo idolain? Widodo. Gue ini karena disiplin dan dia dekat sama Jackmania, dia ngasih lagu buat Jackmania. Iya. Dia bawa Persija juara gitu. Banyak yang bikin kita bahagia. Oh ini ya yang lo. Ya, karena ini baju oranye yang watermarknya paling bagus, Bung, ada watermark garisnya. Jadi kalau kena cahaya matahari atau kena cahaya lampu itu foto, flash, nyala. Nah, desain-desain yang sekarang menurut lo gimana? Kalau yang sekarang, aparel sekarang juara bagus. Untuk aparel pertama Persija bagus. Karena sebagaimana kita tahu kalau secara histori Persija tuh pasti kalau siap ganti aparel musim pertama tuh rada nggak bagus. Iya. Rada kurang lah. Tapi untuk juara sih, untuk desain, secara desain cukup bisa menjawab tantangan. Sepakat gua karena pertama gua ketika gua dikasih lihat desain kaosnya dan kemudian filosofinya kayak apa, gua kagum gitu. Apalagi keluar lagi desain-desain yang lain gitu ya. Desain-desain lainnya menurut gue ya, selera sih. Gue suka banget gitu. Soal desain gue suka banget gitu. Kalau bahan bagus. Bagus juga ya? Bahan bagus. Bagus. Detail, kerapihan bagus. Bagus. Nah, cuman harga. Ya ini banyak nih yang ngerame nih anak The Jack. Aduh nih. Harga kalau menurut lu gimana? Sebagai kolektor jersey, harga itu sepadan nggak dengan apa yang kita dapat? Kalau harga, saya komentarin satu persatu, Bung ya, mohon izin. Untuk baju player issue, kalau secara kritik membangun untuk aparel sih, menurut saya jelas kemahalan. Kenapa? Pertama, supporter itu kita ini Persija khususnya ya, kita belum punya kultur untuk supporter ngerasa dia memiliki kebutuhan untuk beli jersey belum. Karena kita store baru berdiri kan. Jadi istilahnya ini belum menjadi jersey itu belum menjadi sebuah kebutuhan. Kalau nonton ke stadion pakai ori itu belum. Budaya originalnya itu belum hidup. Jadi dengan harga harus kita tumbuhkan itu ya. Tumbuhkan, betul. Jadi dengan harga di atas 500 dengan bentuk yang hanya polos, menurut saya itu masih agak ketinggian. Bukan soal boxnya, kalau soal box kan itu packaging ya. Tapi soal yang namanya yang disebut player issue itu baju spesifikasi yang dipakai persis seperti pemain. Nah, bagaimana sih pemain pakai di lapangan? Satu, untuk masalah size-nya jelas, fit itu sudah memenuhi. Tapi yang paling fatal itu ketika itu dijual ke supporter polosan. Oh, nggak ada sponsornya. Nggak ada sponsor, padahal yang disebut player issue itu harusnya sudah include karena sama dengan kalau kita beli baju klub luar Eropa misal, player issue pasti sudah include semua. Cuman yang dikosongin cuma satu, Bung, nama. Karena kan nama tiap orang beda-beda sukanya. Kalau ada yang mau 12 Jackmania atau dia pakai nomor 14 si Ismet Sofyan gitu kan. Betul. Jadi itu sih untuk harga di atas 500 dengan jersey polosan yang berbox, menurut saya itu masih belum menyentuh akar rumput Jackmania atau orang yang suka Persija untuk beli baju tuh kurang kena. Karena satu, budaya original atau budaya untuk support your local club, beli jersey menguntungkan klub itu masih belum. Lebih baik turunin dikit tapi permintaannya lebih banyak gitu ya. Nah, yang kedua, ntar dulu, dengan harga segitu itu yang termahal di Indonesia apa gimana? Sejauh ini kalau itu untuk aparel lokal itu yang termahal.
Termahal. Gue dengar Persebaya harganya di atas itu. Memang di atas, tapi ada tapinya Bung. Satu, full sponsor. Dua, mereka udah full sponsor. Dapat celana. Tiga, dapat celana nih ya. Kaos kaki. Ini anak becek suruh nggak pakai celana semua. Jadi istilahnya meskipun harganya di atas, tadi yang seperti saya bilang ada bonus-bonus lain yang dikasih, sehingga orang merasa harga tersebut worth it atau cocok untuk saya mau beli dengan harga segitu cocok. Tapi kalau kita semua dalam satu box itu ya? Satu box itu, tapi sedangkan kita kan polosan. Iya. Nah ini yang sebenarnya agak sangat disayangkan untuk player isunya tuh itu. Oke, terus yang kedua tadi poin kedua apa? Yang kedua saya komentarin baju replikanya. Nah ini sebenarnya kalau kolektor jeli ini bukan baju replika. Ini disebutnya baju hybrid atau player to replika P2R biasa disebut. Kenapa disebut P2R? Karena bahan jersinya itu sama seperti jersey player Izu. Iya. Hanya dibedakan sablonannya beda ya. Ininya tatami, yang lainnya rubber itu aja. Cuman harusnya bahannya tidak seperti player Izu, harusnya bahannya lebih tebal lagi. Kenapa lebih tebal? Karena memang jersey replika itu didesain untuk dipakai oleh supporter yang jangka waktu yang lama. Beda dengan player Izu karena dipakai pemain, ya kebutuhan dia menyerap keringat, baju itu cepat hancur, cepat diganti. Sedangkan kalau kita fans mau dipakai mall, dipakai nonton bioskop, dipakai makan, jalan makan, jadi bahannya harusnya lebih tebal dan enggak seperti. Dan ukurannya juga beda ya. Kalau yang untuk pemain kan dia slim fit gitu ya, kan? Reguler, ukurannya harusnya reguler. Dan sekarang memang dari segi ukuran reguler, tapi dari segi bahan masih bahan pemain. Makanya ini disebut baju hybrid, istilahnya baju gado-gado, yang spesifikasinya campur antara spesifik pemain dengan untuk yang di replika. Untuk harganya, untuk baju P2R harga segitu wajar. Karena spesifikasi bahannya seperti pemain. Nah ini yang saya bilang kan ada perbedaan, wajar. Tapi kalau seandainya dia bikin bahannya lebih tebal, bahannya memang untuk replika, harganya harusnya bisa lebih di bawah. Di bawah lagi. Jadi untuk yang replika sih harganya masih masuk. Sama dengan yang ketiga untuk supporter version, harganya juga masih masuk sih. Harganya masih masuk ya? Masih masuk. Adem bahannya kok. Bahan adem, dan kalau ditanya, loh kok ininya printing, ya itulah yang namanya disebut baju supporter. Memang istilahnya tadi dari player Izu bahannya beda, dari replika beda, supporter lebih turun. Di Eropa juga ada keluar kayak gitu ya? Edisi supporter pun ada memang ya? Edisi supporter, bahkan yang namanya player to replika itu dipakein box. Oh ya? Itu pernah terjadi 2010 Manchester United. Tapi kita unik loh, kita lain sendiri, kita pakai perangko segala. Nah itu salah satu kelebihan kita dong. Salah satu kelebihan good idea-nya adalah kita ada bonus seperti itu. Ya selain desain ya, menurut gua desainnya bagus banget. Desain bagus, ada perangkonya yang menurut gua menarik banget, ini sesuatu yang, dan perangkonya bisa dipakai resmi. Betul. Dan yang paling sisanya sih tentang packaging aja sih, Bu. Artinya jangan sampai Jackmania dia sudah merogoh kocek nabung beli original dengan tagline support your local club, tapi dalam packagingnya kita masih plastik gitu aja. Harusnya kita bisa berkaca dari klub-klub lain yang packagingnya tuh rapih, bagus, dan menarik. Jadi bukan kita hanya bicara karena player Izu baju spesifikasi tertinggi lantas dikasih box, enggak. Tapi artinya juga dipikirin replika packagingnya gimana, yang specification gimana. Jadi ada penghargaan atau ada nilai plus lebih ketika baju tersebut diterima di rumah. Bahasa kasar gini, Bung, oh ini emang resmi dari aparel. Bahasa kita gitu, Bung. Kalau kita beli online, pedagang yang kita pedagang kita nggak tahu siapa, kita dikasih packaging seperti itu mungkin wajar. Tapi kalau untuk official harusnya sih packaging juga dipikirkan. Jadi ada perbedaan, ini loh packaging player Izu, ini packaging replika, dan ini juga packaging supporter fashion. Nah belakangan ini kan mereka ngeluarin lagi desain baru, desain hood Jakarta, kemudian hood Republik Indonesia, terus ada lagi Jackmania 12. Itu menurut pendapat lo gimana? Sebenarnya bagus, tapi sebenarnya dengan satu catatan, harusnya temanya bukan jersey fantasi. Oh ini mereka pakai tema jersey fantasi. Jersey. Kenapa nggak boleh pakai tema jersey fantasi? Karena gini, fantasi itu umumnya mereka itu adalah orang ketiga yang tidak official, bukan di luar aparel resmi yang ditunjuk. Yang mereka bikin hanyalah yang official aja. Jadi misal saya ngedesain jersey ini, gambarnya misal patung pancoran, lambangnya saya taruh di tengah, fantasi.
Oh, itu bukan dari aparel resmi jadinya yang bikin. Dan memang nggak ada hubungan dengan Persija, makanya disebut jersey fantasi. Jersey kreasi saya sendiri lah. Nah, sekarang kalau yang mereka buat itu gimana? Karena gue suka banget desain-desainnya, bagus-bagus. Yang HUT RI bagus harusnya gitu. Tidak disebut, itu namanya apa? Harusnya disebut limited edition. Tanpa ada kata fantasi, harusnya itu. Limited edition berarti memang dijualnya dalam jumlah tertentu ya? Betul, harusnya seperti itu. Kalau saya yang bikin, itu akan saya kasih tag di bagian tag leher itu bisa saya bikin misal 001 berapa, terus misal kita ulang tahun keberapa itu saya bikin. Jadi ada sebuah ciri khas bahwa itu limited khusus gitu. Jadi bukan karena ada momentum ulang tahun Jakarta atau kita hari kemerdekaan lantas jersey itu keluar, nggak ujuk-ujuk begitu. Tapi kalaupun memang mau dikeluarkan itu, nah itu dibikinnya limited. Gitu. Jadi akan lebih berkesan, akan lebih bernilai dibanding diberikan tagline jersey fantasi Persija HUT, jersey fantasi Persija HUT. Nah itu. Oke, tapi so far untuk kerja sama tahun pertama, gue rasa juara cukup bagus. Sepakat nggak? Cukup bagus. Iya, karena pertama gini loh, kita nggak pernah punya store. Ya. Baru tahun ini store, dan store-nya mewah. Store-nya keren banget. Dengan banyak item variasi, itu pertama. Terus kedua desainnya, yang sekali lagi gue selalu sampai di rumah gue beli semua untuk koleksi gitu. Harusnya gue dikasih dong. Terus setiap ada edisi baru gue nungguin nih, wah ini mau keluarin nih yang Republik edisi HUT kemerdekaan. Gue beli, bahkan teman gue yang lagi mau ke tur ke Belanda, gue beliin tuh sekeluarga karena dia mau ke Belanda. Gue bilang lu pakai ya di Stadion Amsterdam nanti di sana, foto kirim ke gue gitu. Ya banyak lah yang gue ini, tapi so far untuk tahun pertama gue rasa ini cukup bagus. Cuman memang banyak yang harus kita perbaiki ya. Mungkin karena orang kita sama-sama, gue aja baru tahu nih aturan-aturan kayak gitu. Kalau misalnya nomor dimacem-macemin, menurut lo gimana? Itu sebenarnya nggak ada masalah, nggak ada masalah. Itu namanya apa? Bukan jersey fantasi itu ya? Bukan, itu istilahnya ini Bung, collapse. Apa tuh? Kolaborasi dengan seniman tertentu ini boleh. Karena contoh PSG itu pernah Bung kolaborasi dengan seniman, salah seorang seniman, jersey aslinya ada, dia bukan di nameset tapi dicoraknya tuh corak karya senimannya, seperempat atau setengah bajunya. Di luar malah lebih seperti itu. Oh ya. Nah, jadi agar istilah gini Bung. Oh, gue pernah lihat tuh. Gue pernah lihat warnanya jadi kesan rame-rame. Jadi istilah gini. Ketika jersey polos keluar, orang akan beli karena itu polos. Dan ketika jersey yang limited yang collapse tadi keluar, diharapkan orang akan beli lagi karena apa? Karena ada unsur unik kolaborasi dengan artis ternama tadi, seniman tadi. Jadi sebenarnya itu salah satu teknik untuk orang beli baju lebih daripada satu sebenarnya. Nah, kalau kayak gue nih, gue pengen punya kaos BP nomor 20, tapi nama BP-nya Pamungkas, tidak pakai tulisan biasa, kayak tulisan kayak gini. Nah ini juga keren dong, tulisan huruf Jawa ya? Iya. Nah itu salah satu. Ini namanya apa kalau kayak gini? Ini tiba-tiba aja gue pengen. Gue punya dua, satu lagi Rohit dengan tulisan huruf Nepal. Nah itu lagi-lagi masuknya satu bisa ke limited. Sama dengan ketika Juventus main di Dubai, ya dia namanya huruf Arab, contohnya gitu loh. Jadi istilahnya itu nameset edisi khusus Juventus waktu itu. Oh pernah ya? Pernah, nameset Arab, laku. Karena dia memanfaatkan momentum waktu itu lagi main di sana. Dia memanfaatkan momentum itu. Jadi kalau untuk nameset ada huruf Jawanya ini nggak ada masalah. Nah, ini kan Liga Jawa, kan Liga Indonesia Liga Jawa jadinya mainnya di Jawa semua. Betul. Kan mainnya di Jawa semua, nggak boleh ada di luar Pulau Jawa, Liga Jawa namanya. Aduh banyak banget ya yang diomongin nih. Gue banyak dapat ilmu-ilmu baru dari lo. Thank you banget. Mudah-mudahan ke depannya lo bisa lebih banyak memantau perkembangan jersey-jersey Persija dan bisa memberikan masukan-masukan. Ini juga termasuk masukan-masukan bagus buat Persija. Mudah-mudahan ke depannya Persija bisa lebih maju lagi. Dan jangan lupa Persija itu termasuk klub yang di era sepak bola sekarang kan yang namanya jersey itu adalah salah satu income buat klub gitu. Jadi gue berharap banget semua anak The Jack tetap mendukung produk-produk jersey Persija dengan caranya sendiri gitu, tapi tidak lagi menggunakan jersey-jersey yang KW yang non official, yang beli di mana nggak jelas gitu kan. Dan
itu nggak memberikan masukan buat Persija. Kalau yang namanya Jackmania sejati harusnya beli yang asli. Betul. Gitu. Yang sepakat ya kalau gitu. Sepakat, Bung. Oke, teman-teman Jackmania, terima kasih. Nggak terasa waktu udah lebih dari 30 menit nih ngobrol-ngobrolnya. Padahal masih banyak lagi yang Bung Ferry mau tanya karena koleksi masih banyak ya. Masih banyak, Bung. Masih banyak. Ntar kita lihat habis ini ya. Masih banyak yang bisa kita lihat lagi, kita gali lagi. Tapi kita sudahi dulu obrolan hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gua Persija. Gua champion. Nah, ini koleksi-koleksi saya. Ya, ini ada Liga Downhill. Nah, ini 99 aparel kapal. Ini pertama kali BP datang pakai nomor 24 baju aparel kapal ini. Jadi bukan 20 BP satu Persija pertama kali datang. Nah, ini sesuai tahun, ini baju-baju home. Ini baju-baju away. Yang putih banyak juga. Oh ya, banyak, Bung. Ini terakhir baju ketemu baju kiper. Ini waktu Firman Utina di Persija yang dia nggak pakai, karena 15 dia pakai Aliudin, Bung. Iya. Jadi dia 8+7. Nah, ini Firman Utina 8. Ini satu-satunya pemain pakai nomor dalam ini Persija sejarah ya ini. Pakai plus-plusan. Siap.